Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak dari Kabupaten Tegal Angkatan 9 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Perkenalkan, saya sebagai supervisor Muhammad Syafi'i dari SDN Kedung Jati 01. Sebelah kanan saya Arif Oktami Kurniawan dari SD Negeri Banjarturi 01 sebagai coach. Sebelah kiri saya Wahidin dari SDN Kendayakan 03. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syafi'i. Selamat pagi, Pak Okta. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga, Pak Syafi'i. Alhamdulillah kabar saya baik dan tentunya selalu bahagia, Pak. Bagaimana dengan Pak Syafi'i sendiri? Alhamdulillah saya selalu memohon doa kepada Allah, mudah-mudahan diberi kesehatan, keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melaksanakan supervisi hari ini, kita bisa berbincang-bincang dan saya sebagai supervisor akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Okta. Baik, Pak Syafi'i. Dari beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Okta dalam coaching ini? Jadi dalam praktik coaching yang nanti akan dilakukan, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, Pak. Yang pertama, kesadaran penuh. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan aktif, Pak, dari coaching. Ya, terima kasih. Yang kedua, kompetensi yang spesifik atau bagian mana yang ingin saya amati, Pak Okta? Jadi nanti dalam praktek yang saya lakukan, saya ingin Bapak lebih spesifik untuk mengamati pada bagian kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak pada coaching. Pertanyaan berbobot itu contohnya atau modelnya seperti apa, Pak Okta? Pertanyaan berbobot artinya nantinya dari coaching itu sendiri mampu menjawab secara terbuka terkait dengan solusi permasalahannya dan dapat menemukan sendiri, Pak, terkait permasalahan yang nanti dihadapi. Iya. Selanjutnya, bagaimana penelitian Bapak Okta sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Jadi nanti harapannya saya dalam melakukan praktik coaching mampu melaksanakannya sesuai dengan alur kita, Pak, yaitu mengidentifikasi terkait dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan bisa sesuai alur kita, ya Pak Okta. Iya, Pak. Selanjutnya, apa harapan dari Pak Okta observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya nantinya setelah melakukan observasi ini tentunya saya mampu melakukan coaching dengan baik, Pak. Nanti coaching juga dapat menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Selain itu coaching sendiri mampu menemukan jawabannya tanpa saya menjudgment. Seperti itu, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti pada saat melaksanakan coaching dari coach sendiri dan coach bisa menemukan atau mencari permasalahan sendiri. Terima kasih Pak Okta atas waktu yang kami diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Wahidin pada siang hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Pak, hari ini. Alhamdulillah baik. Pak Wahidin, dalam pertemuan siang hari ini kiranya ada yang ingin Pak Wahidin sampaikan kepada saya? Iya, Pak, ini Pak.
berkaitan dengan pembelajaran di kelas ya Pak. Saya sedikit punya ganjalan ini Pak. Ada salah satu murid saya yang sering tiba-tiba pingsan di kelas Pak. Kadang walaupun itu sudah kadang dalam pelajaran, kadang juga sebelum pelajaran, malah bahkan belum masuk kelas, masih dalam posisi belum bel masuk, itu sudah pingsan duluan Pak. Jadi saya masih agak kebingungan untuk mengatasi ini, dan harapan saya ke depan ini inginnya ya pembelajaran saya bisa lebih normal kembali, dan anak tadi yang sering pingsan sudah normal, tidak pingsan-pingsan lagi Pak. Baik, berarti akhir-akhir ini pembelajaran dari Pak Wahidin itu agak terganggu karena ada salah satu murid yang sebelum pembelajaran itu sudah pingsan. Seperti itu ya Pak Wahidin ya? Iya. Lalu Pak Wahidin dalam diskusi pada siang hari ini, kira-kira apa yang ingin Pak Wahidin dapatkan? Saya inginnya nanti dalam proses ini, dalam memberikan ini, saya bisa menemukan solusi sehingga nanti dalam pembelajaran saya ke depannya lebih baik, kemudian tidak ada gangguan dan lebih normal kembali lah intinya Pak jalannya. Yang intinya pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik, normal kembali, dan permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut Pak Wahidin bisa mengatasinya. Iya Ya, Pak, seperti itu. lalu menurut Pak Wahidin dari hasil pengamatannya, apa yang menyebabkan murid Pak Wahidin itu bisa sampai pingsan seperti itu Pak? Iya Pak, ini Pak. Ini saya juga sudah beberapa kali berpikir tentang penyebabnya. Mungkin saya pikir pertama dari stres atau ini hanya pertama spekulasi saya, ada stres atau tekanan. Pertama awalnya saya berpikir apa pembelajaran di kelas saya sudah mulai sulit-sulit sehingga anaknya bisa tidak mampu sehingga mengakibatkan seperti itu. Tapi saya juga sudah mencoba mencari tahu dari temannya apakah ada masalah lain yang dihadapi dari siswa ini Pak. Saya baru masih seperti itu. Berarti dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan oleh Pak Wahidin, bahwasanya anak tersebut bisa pingsan karena stres, mungkin karena ada tekanan, atau mungkin karena pembelajaran yang diberikan itu terlalu sulit, dan itu baru didapatkan hasilnya hasil dari wawancara atau pendapat dari temannya gitu Pak ya. Iya Pak. Lalu apakah Pak Wahidin sudah pernah bertanya langsung kepada murid yang pingsan tersebut mengapa dia itu bisa pingsan seperti itu Pak? Iya Pak. Ini udah agak lumayan sulit ya Pak. Soalnya ketika anak ini pingsan setelah sadar itu dia jadi pendiam. Kemudian ditanya responnya malah lebih lama. Jadi seakan itu saya sulit menggali informasi dari anak yang tadi kalau ketika pingsan. Saya juga coba keesokan harinya bertanya, tapi jawabannya malah kan senyum-senyum aja Pak, seolah-olah tidak ada masalah gitu Pak. Jadi saya agak bingung sendiri kalau keadaan seperti itu. Berarti Pak Wahidin juga sudah mencoba untuk menggali informasi pada diri murid tersebut, alasan mengapa murid tersebut pingsan, namun jawaban yang diberikan hanya senyum. Iya Pak, masih Ya, Pak, belum masih- dapat, atau mungkin ini masalah saya juga mungkin ya kayak tanya mungkin kurang pendekatan atau apa gimana sehingga anaknya masih malu atau tapi saya tetap terus coba buat menggali informasi dari teman-teman yang lebih dekat lagi seperti itu Pak. Lalu strategi-strategi lain Pak yang kiranya bisa menunjukkan bahwa murid tersebut mau berbicara terkait dengan alasan kenapa dia pingsan, apa strategi yang sudah dilakukan selain tadi? Ya, Pak, ini baru di rancangan gambaran saya Pak. Iya. Mudah-mudahan ini juga nanti menjadi solusi bagi permasalahan saya. Saya sudah mencoba menghubungi orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya itu tidak di rumah dan bapak ibunya ternyata sudah bercerai. Hanya dia tinggal sama simbahnya juga sudah tua, kayaknya mungkin kurang perhatian dari kepada anak tersebut, kadang juga dititipkan kepada budenya. Ya, sementara itu saya padahal pengennya itu orang tuanya memberi perhatian penuh kepada anak tersebut berkaitan dengan kondisi fisiknya, apa ada hal lain yang menyebabkan seperti itu, bukan hanya gangguan
semacam pingsan kelelahan karena tekanan saja, tapi barangkali ada faktor lain dari dalam tubuh anak sendiri yang menyangkut kesehatan, itu kan lebih berbahaya lagi Pak. Jadi saya ingin komunikasi dengan orang tua anak tersebut. Jadi kesulitan Pak Wahidin juga dalam hal ini kontrol terkait dengan murid tersebut karena di rumah juga tidak bersama dengan orang tuanya nih Pak. Iya Pak. Lalu kiranya Pak Wahidin sudah melakukan tindakan terkait dengan mengecek kondisi fisiknya ke puskesmas ataupun tempat-tempat yang lain Pak? Pada awal pingsan karena saking paniknya itu Pak, pernah saya langsung bawa ke puskesmas. Berarti sudah pernah dilakukan Sudah, ya Pak ya? ya. Sudah pernah dilakukan. Lalu bagaimana Pak setelah dibawa ke puskesmas, dari pihak puskesmas sendiri jawabannya terkait dengan kondisi murid tersebut? Oh iya Pak, anjuran dari puskesmas itu kayaknya mungkin kalau tidak ada tekanan mental berarti itu berkaitan dengan saraf dan harus segera observasi lah sama dokternya biar ketahuan itu memang ada penyakit di dalam sarafnya atau tidak. Takutnya benar-benar ada penyakit dari dalam tubuh ya Pak. Jadi kalau penyakit dalam tubuh itu kalau tidak segera diselesaikan itu kan takutnya mengancam jiwanya juga Pak. Lalu kiranya apa yang bisa Pak Wahidin lakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan murid tersebut Pak? Mungkin nanti setelah saya bisa menghubungi orang tuanya, saya meminta orang tuanya agar segera melakukan medical check up seperti itu biar terlihat apa memang benar-benar ada gangguan saraf dari anak tersebut. Dan soalnya tiba-tiba sering pingsan, baru mengeluh sebentar, ini bahkan belum pelajaran saja kadang pingsan. Jadi kan saya berpendapat itu bukan karena pelajaran yang sulit, tapi memang kondisi fisiknya yang lebih. Jadi pengen segera orang tuanya itu memeriksakan secara lengkap atau medical check up keseluruhan tubuh anak tersebut biar intinya ketahuan lah. Berarti Pak Wahidin juga berencana untuk menghubungi orang tuanya. Setelah itu Pak Wahidin mengajak orang tuanya untuk melakukan medical check up terkait dengan kesehatan murid tersebut agar kedepannya bisa terselesaikan permasalahan ini. Rencananya terkait dengan menghubungi orang tua tersebut, Pak Wahidin menghubungi orang tuanya rencana kapan Pak? Kemarin baru, istilahnya sesegera mungkin Pak, tapi kemarin juga saya sudah nyoba hubungi budenya dulu, biar segera kalau bisa sih orang tuanya cepat pulang dari Jakarta, jadi komunikasinya mudah. Atau kalau tidak ya disampaikan ke budenya saja biar budenya yang menyampaikan agar segera pulang dan melakukan medical check up secepatnya. Baik Pak Wahidin, kiranya setelah kita berdiskusi ini, apa yang kiranya sudah Pak Wahidin dapatkan selama kita berdiskusi terkait permasalahan yang dialami? Setelah saya berdiskusi kali ini, saya sudah mendapat gambaran Pak dari tadi. Ternyata saya mengucapkan beberapa gambaran yang harus dilakukan terkait permasalahan ini. Mudah-mudahan gambaran tadi yang akan saya lakukan bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan saya ini di kelas. Baik Pak Wahidin, saya berharap mudah-mudahan apa yang sudah Pak Wahidin sampaikan tadi bisa menjadi solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi di sekolah, dan tentunya itu jika sudah tidak terjadi lagi proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Wahidin atas waktu yang sudah diberikan dalam diskusi pada siang ini. Terima kasih sekali Pak, saya juga mendapatkan gambaran sehingga nantinya saya bisa melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan anak tersebut juga kembali normal lagi. Sama Pak Wahidin. Bener apa orang kayak gue? Assalamualaikum Pak Okta. Waalaikumsalam Pak Syafi'i. Selamat sore Pak Okta. Selamat sore Pak Syafi'i. Kita akan melakukan pasca supervisi, mudah-mudahan dari kegiatan coaching kemarin Pak Okta bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Okta. Pak Okta sudah ya Pak Okta. Kalau siapa? Terima kasih. Untuk pertanyaan yang
pertama yaitu bagaimana Pak Okta menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi. Dalam praktik coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa sudah melakukan proses coaching dengan baik karena saya sudah mempraktikkan 3 kompetensi yang ada di dalam coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Pak Okta menilai demikian? Saya dapat menilai demikian karena saya merasa pada saat saya melakukan praktik coaching sudah mampu untuk menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh coaching, Pak. Dari bisa menemukan seperti itu berarti Pak Okta sebagai coach bisa memberikan pertanyaan atau mendengarkan aktif Pak. Berarti saya secara tidak langsung dengan coaching mampu menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi, artinya saya sudah menerapkan 3 kompetensi yang ada di dalam praktik coaching, Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Okta? Boleh sekali, Bapak. Saya mengamati tadi pada saat Pak Okta melakukan coaching yaitu sudah baik dan sudah mempunyai standar yang sesuai, tapi ada hal yang sedikit untuk diperbaiki karena memberikan pertanyaan mungkin secara tahap tidak terlalu runtut dan ada jidanya, mungkin hanya itu Pak. Baik Pak Syafi'i, terima kasih atas pengamatan yang sudah Bapak lakukan atas praktik coaching yang tadi dan saya lakukan tadi, Pak. Tadi saya sudah sesuai dengan alur kita, lalu saya sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan mampu mengembangkan praktik coaching yang sudah saya lakukan tadi. Dari pengamatan saya, bagaimana Pak Okta mendengar pendapat saya? Ya mungkin tadi dalam praktik coaching yang sudah saya lakukan, ketika saya memberikan beberapa pertanyaan kepada coaching, mungkin saya tidak mengambil tugas seperti Bapak. Jadi mungkin coaching dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya sampaikan mungkin kurang begitu maksimal. Terima kasih atas catatan yang sudah diberikan Pak Syafri supaya ke depan saya bisa menjadi lebih baik lagi, Bapak. Ya, terima kasih. Yang namanya kegiatan coach atau kegiatan coach menanyakan atau dialog dengan coach yaitu yang namanya kegiatan tersebut memang kadang ada hal yang mungkin perlu dipahami secara mendalam, dipahami secara menyeluruh sehingga kegiatan itu bisa menghasilkan atau sebagai coach bisa menemukan permasalahan itu beberapa. Bagaimana Pak Okta akan melaksanakan rencana tindakan atau tindak lanjut dari kegiatan coaching tersebut? Rencananya mudah-mudahan saya akan lebih baik lagi dalam mempraktikkan coaching sesuai dengan alur yang ada dan standar prinsip yang ada dalam coaching seperti kemitraan, dan saya akan lebih baik lagi dalam praktik coaching sesuai dengan alur yang ada dan mampu mencapai standar prinsip yang ada dalam coaching, Pak, seperti kemitraan, kreatif, dan menggali potensi. Mudah-mudahan dari kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan lebih lanjut dan lebih baik lagi. Dari diskusi ini apa yang sudah terbayang Pak Okta untuk meningkatkan lagi performa Pak Okta? Ya, Pak. Dan
hasil diskusi yang dilakukan ini, tentunya saya juga mendapatkan gambaran untuk terus lagi mampu mengembangkan kompetensi dalam melakukan praktik coaching, tentunya sesuai dengan ahli kita, lalu juga memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam coaching. Lalu dalam praktik coaching ini juga tidak hanya dilakukan pada rekan guru, tapi praktik coaching ini juga bisa kita terapkan Pak dalam kehidupan sehari-hari, bisa di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga Pak, karena coaching ini sifatnya adalah nantinya mampu mengarahkan coaching dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Pak Oka atas kegiatan supervisi ini. Apabila saya dalam menyampaikan beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang kurang baik atau kurang pas, saya sebagai manusia biasa masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang untuk bisa belajar dari orang lain, dan orang lain adalah merupakan pengalaman, dan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Terima kasih Pak Oka atas kegiatan seperti ini. Dan sama-sama Pak Syafi'i, saya juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan lalu koreksi dari hasil pengamatan Pak Syafi'i. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya ke depan menjadi lebih baik lagi dalam melakukan praktik coaching, kompetensi, sehingga saya mampu mengarahkan coaching untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih sekali Bapak. Sama-sama Pak.